Udah mulai, Gun? Udah. Wah, sorry. Oke, jumpa lagi Jaga TV. Nah, di video kali ini kita akan bahas smartphone terbaru dari Poco, yaitu Poco M5s. Di tangan saya sudah ada Poco M5s nih, dan mari kita bahas reviewnya. Tapi kok, Gun, biasanya kan Poco ada ininya, ada tulisan Poco-nya, tapi tumben yang ini nggak ada. Salah pegang lu. Hah? Oh, sorry. Yang benar ini, Poco M5s. Oke, di awal bulan ini Poco menghadirkan smartphone terbaru mereka, yaitu Poco M5. Video reviewnya dari tayang kemarin ya. Tapi smartphone itu ternyata nggak hadir sendirian ya. Bersama dengan Poco M5, Poco juga merilis Poco M5s. Kalau dari harganya, Poco M5s ini seharusnya ditempatkan di atas Poco M5 ya. Poco M5s ini bisa dikatakan agak berbeda sih dengan beberapa smartphone kelas menengah yang hadir belakangan ini. Smartphone yang satu ini nggak pakai Helio G99. Kan pada bosen tuh ya netizen ya. Kemarin kan pada bilang, kok HP 2-3 jutaan pada pakai Helio G99 mulu. Nah, yang ini pakai Helio G95 nih. Ya, tetap Helio G9 series sih, tapi paling nggak ada bedanya kan. Oke, kita balik lagi ke smartphone-nya, kita coba lihat paket penjualannya dulu. Di dalam box-nya kita dapat unit Poco M5s, ada kabel USB Type-C, ada soft case, ada screen protector yang udah terpasang ke unitnya, ada SIM tray ejector, ada paket dokumen. Kok kayak ada yang kurang ya? Waduh, sayang sekali ya. Di sini tidak ada charger. Entah mengapa ya, mungkin pengen kelihatan kayak flagship kali ya. Poco kali ini nggak menyertakan charger di paket penjualan smartphone-nya ini. Padahal untuk Poco M5 kemarin ada kan. Ya udahlah, kita lanjut dulu. Kita bahas ke desain bodinya deh. Untuk desain smartphone ini terlihat mirip dengan beberapa smartphone Redmi dari tahun 2021 yang lalu. Bahkan sampai ke modul kameranya juga. Ya, ada beda dikit lah di tulisan pokoknya. Bodi belakangnya menggunakan desain curve dengan frame-nya juga curve untuk samping kiri dan kanannya. Nah, bodi belakang dan frame-nya menggunakan bahan polikarbonat ya. Wajar lah untuk smartphone kelas 2 jutaan. Pilihan warnanya hanya ada dua, yaitu grey seperti yang kita pakai kali ini, dan ada opsi warna lain juga yaitu warna blue. Sayang sekali yang kuning nggak masuk ya, padahal di global ada. Tapi untuk yang resmi Indonesia, cuma ada dua ini aja. Untuk dimensinya dia 160,46 mm kali 74,5 mm kali 8,29 mm. Beratnya ada di 178,8 gram. Terbilang masih cukup tipis dan cukup ringan ya smartphone ini ya. Oh iya, bodi smartphone ini mengusung sertifikasi IP53. Berarti ini tahan debu dan tahan percikan air ya. Ingat, percikan air, bukan untuk dibawa berenang. Kita lihat di sisi kanannya ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, ada infrared blaster. Kemudian ada speaker di sisi atasnya. Lalu kita lihat di sisi kirinya ada SIM tray. Ini adalah SIM tray non-hybrid. Kita bisa pakai 2 nano SIM plus 1 micro SD di sini. Di sisi bawah ada audio jack, mikrofon, USB Type-C, dan ada speakernya. Wih, terlihat nih kalau di smartphone ini menawarkan dual speaker ya. Kualitasnya ya mencukupi lah untuk kelas harganya. Suara akan jadi terasa imbang kalau kita pakai smartphone di posisi horizontal. Di sisi depan kita lihat ini adalah layarnya. Ini adalah layar flat 6,43 inci dot display. Panelnya ini AMOLED. Nice. Resolusinya udah Full HD+, refresh rate-nya ada di 60 Hz. Ya, aku belum 90 Hz atau 120, tapi kan AMOLED ya. Kalau di kelas harga segini, wajar lah kita harus bisa milih IPS 90 atau mau AMOLED 60. Untuk brightness-nya disebut Poco bisa sampai peak brightness-nya itu 1100 nits. Sementara untuk penggunaan indoor saat kami coba ukur, itu dia bisa mencapai 450 nits. Oke, terkait color gamut layarnya, dia ada beberapa mode, tapi untuk hasil tes kami, kalian bisa lihat aja di tabel berikut ini. Untuk fitur layarnya, dia punya reading mode, sunlight mode, dan DC dimming. Layarnya ini menggunakan Corning Gorilla Glass, cuman nggak diinfo Corning Gorilla Glass berapa, tapi yang penting ada lah ya. Kemudian kita lihat di sisi atas layarnya ini ada earpiece untuk nelpon. Nah, di bawah earpiece-nya ini ada kamera selfie, di punch hole kecil di area tengah atas layar. Ya, dot display. Dot display ini kan memang sebutan Poco untuk layar punch hole-nya ini. Dan ini adalah kamera selfie 13 megapiksel, f2.4 yang fix fokus. Untuk perekaman video dia bisa sampai Full HD 30. Kita lanjut ke sisi belakang, kita akan lihat ada quad kameranya di sini yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel f1.8 PDAF. Lalu ada kamera ultra wide angle f2.2, FOV-nya 118 derajat. Kemudian dua kamera sisanya ya anggap bonus aja. Lalu ada LED flash, dan untuk perekaman video, nah asik nih, bisa sampai 4K 30. Nggak cuma itu, dia juga bisa perekaman Full HD di 60 fps. Untuk slow motionnya juga tersedia, dia bisa 120 fps, 240 fps, atau 960 fps di resolusi 720p. Untuk fitur kameranya ada 64 megapiksel foto, ada short video, ada time lapse, lalu ada night mode-nya, ada portrait, serta ada mode pro untuk foto dan video.
Nice. Kita lanjut ke spesifikasinya, dia pakai SoC Helio G95. Memang bukan Helio G9 series paling baru sih, tapi ini terbilang masih cukup kenceng lah. Untuk RAM storage-nya yang di unit kita pakai ini adalah 6GB LPDDR4X dan storage-nya 128GB UFS 2.2. Ada juga yang varian RAM 4GB dan storage 64GB. Lalu dia juga punya fitur memory extension sampai 2GB. Mendukung penggunaan micro SD sampai 1TB juga. Untuk baterainya dia pakai 5000 mAh, mendukung charging hingga 33 watt. Sayangnya, chargernya harus dibeli terpisah. Kemudian untuk OS dia pakai MIUI 13 dengan basis Android 12. Secara standar, MIUI ini sudah dilengkapi beberapa aplikasi bawaan seperti WPS Office, Snack Video, Truecaller, dan beberapa app sosial media. Notifikasi dari aplikasi bawaan MIUI tentunya ada ya, tapi bisa dengan mudah kita matikan lah. Nah, terkait iklan, ya wajar lah, masih ada di beberapa aplikasi bawaan MIUI termasuk di file manajernya. Untuk sensor dia ada accelerometer, ada proximity sensor, ada 360 ambient light sensor, ada gravity sensor, dan ada gyroscope. Gyroscope-nya ini hardware untungnya ya. Untuk fitur keamanan dia ada side fingerprint scanner dan face unlock. Untuk konektivitas karena dia pakai G95 tentunya dia masih 4G ya. 2G, 3G bisa aman. Wi-Fi 5 bisa, Bluetooth juga udah Bluetooth 5, NFC punya, keren. Dan IR Blaster juga ada dia. USB OTG bisa dong. Dan jangan ada yang nanya soal display out ya. Ini 2 jutaan. Belum ada. Nah, kita masuk ke pengujian benchmarknya. Untuk Antutu 8 kita dapat skor 300 ribuan. Di Antutu 9 360 ribuan. Untuk Geekbench 5 single core-nya di 530 dan multi-core-nya di 1800-an. Untuk CPU throttling test, hasilnya adalah dia hanya throttle ke 90% setelah tes 30 menit. Ini lumayan. Selanjutnya 3D Mark Slingshot Extreme. Di graphic score kita dapat 2630. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, base score-nya di 1506, low score-nya di 1488, dan konsistensinya ada di 98,8%. Ini cakep nih. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 offscreen 1080p, kita dapat 32 fps. Nah, tadi itu untuk skor-skor benchmark-nya. Terlihat kenceng ya. Sekarang mari kita lihat pengujian real-world-nya. Kita masuk ke gaming. Untuk game yang pertama, kita cobain PUBG dulu yang pertama. Di sini kita bisa setting di Smooth Extreme. Nah, ini unik sih, emang smartphone 2 jutaan bisa Smooth Extreme, keren. Jadi setidaknya bisa main di 60 fps lah ya. Saat kami coba, framerate di awal terbilang cukup stabil di 60 fps. Tapi setelah sekitar 10 menit, framerate sedikit menurun ke kisaran 50 sampai 60 fps. Masih bisa lah digunakan untuk memainkan game ini. Sementara untuk gyro aiming terbilang relatif akurat dan responnya juga cepat. Kemudian game berikutnya kita cobain di Apex Legends. Sayangnya kita hanya bisa menjalankan game ini maksimum di 40 fps saja, alias setting high. Kami coba di setting Ultra HD plus high. Di match pertama framerate bisa cukup rata di 40 fps. Sementara di match kedua memasuki akhir-akhir match, framerate yang kami dapatkan naik turun di kisaran 30 sampai 40 fps. Sedikit mengganggu kenyamanan memainkan game ini karena ini game shooter. Kompetitif kalau bisa framerate-nya lebih lancar lagi dari ini. Jadi saran kami, setelah satu match mungkin istirahatin dulu ya smartphone-nya sebelum main ke match berikutnya. Nah, game berikutnya kita cobain Mobile Legends. Di sini kualitas Ultra sudah terbuka nih. Tapi saat kami coba di Ultra HD Shadow On, sejak awal game framerate kurang stabil nih. Bisa turun sampai 45 fps. Jadi kami coba turunkan settingnya ke High HD Shadow On. Dan hasilnya framerate yang didapatkan ada di kisaran 55 sampai 60 fps. Lebih stabil sini, lebih enak. Walaupun saya sekali belum bisa rata di 60 fps. Oh, kalau kalian ada yang penasaran kita ngukur framerate-nya pakai apa? Kita ngukur framerate itu pakai sebuah aplikasi namanya PerfDoc ya. Nah, seperti di Mobile Legends tadi, grafik yang kalian lihat di layar itu adalah hasil dari pengukuran aplikasi PerfDoc. Buat kalian yang pengen nyobain juga, kalian bisa langsung aja cek linknya di deskripsi ya. Kita udah kasih link di sana. Dan aplikasi ini memang mungkin nggak semua orang langsung bisa pakai ya. Mesti belajar dulu cara pakainya. Dan kalau kalian mau belajar, di Witest PerfDoc ini juga ada forumnya tersendiri kok. Kalian bisa join ke komunitas mereka juga, linknya juga udah kita taruh di deskripsi. Nah, kita lanjut ke game berikutnya. Kita tes Genshin Impact. Game ini kami jalankan di setting lowest 60 fps. Sayang sekali, nggak lama setelah mulai menjalankan gamenya, framerate-nya udah ada di kisaran 30 fps. Dia itu fluktuatif lah, di sekitar 25-33 fps. Setelah sekitar 5 menit, kami mendapatkan framerate sudah lebih banyak di 20-an fps saja. Sesekali bisa naik ke 30, tapi nggak bisa bertahan lebih lama. Hal ini terjadi terus sampai sekitar 45 menit kita mainkan. Ya, ini masih bisa untuk main Genshin Impact sih, tapi jangan berharap lancar-lancar banget. Nah, setelah kita mainkan 45 menit tadi, kita langsung ukur suhu permukaannya, dan kita lihat di sisi depan, itu suhunya tertinggi di kisaran 41 derajat Celcius. Masih belum terlalu tinggi, masih angkat-angkat aja. Panas terlihat disebarkan ke sepertiga area atas smartphone. Sementara untuk sisi belakang, area terpanas ada di sekitar modul kamera dengan suhu mencapai 38-39 derajat Celcius. Area panasnya seperti tertutup sama modul kameranya.
Bagaimana kalau kita pakaikan fan grip, frame rate bisa bertahan di atas 30 fps di 5 menit awal nih. Bahkan bisa sesekali menyentuh 40 fps. Tapi ya sayangnya cuma di 5 menit awal aja ya. Setelah itu frame rate-nya turun ke kisaran 27 fps-an aja. Dan ya sekitar 25-32 fps lah kalau kita mainkan selama 30 menit. Oke, jadi itu dia performa gamenya. Sekarang mari kita bahas kameranya. Oke, ini adalah hasil dari video selfie-nya di resolusi Full HD 30. Sekalian mari kita cek kemampuan stabilizernya. Kalau saya lihat di layar sih videonya stabil ya. Di electronic image stabilizer-nya tersedia di sini. Sekalian mari kita lihat warna kulit juga. Kalau saya lihat dari layar sih warna kulitnya cenderung agak kemerah sedikit sih, cuman nggak berlebihan kok. Jadi menurut saya masih lumayan oke lah. Oke, sekarang mari kita cek kamera utamanya. Yang ini saya rekam di resolusi Full HD 30. Dan stabilizernya juga tersedia di sini ya, cakep nih. Videonya stabil, nggak ada masalah. Oke, ketajamannya juga lumayan, walaupun kalau menurut saya sih agak over sedikit aja. Sekarang mari kita cek untuk kalau nge-shoot video ke orang, terus kitonya hasilnya seperti apa. Nah, kalau yang ini saya rekam di resolusi Full HD 60 fps. Wih, akhirnya ada lagi smartphone 2 jutaan yang punya resolusi Full HD 60 fps ya. Fitur yang lumayan jarang nih di smartphone kelas 2 jutaan. Cuman kalau saya lihat di layar, stabilizernya sayangnya tidak aktif di resolusi yang ini ya. Jadi kalau kalian lihat di video ini pasti terasa goyang ya, karena stabilizernya memang nggak aktif di sini. Nah, sekarang saya lagi cobain kamera utamanya di resolusi 4K 30 fps. Wow, serasa udah lama banget nih nggak lihat smartphone 2 jutaan yang bisa rekam video 4K 30 fps. Smartphone keluaran terbaru tuh udah jarang ya dia bisa video resolusi setinggi ini. Tentunya detailnya lebih tinggi ya, karena resolusi juga lebih tinggi. Dan sayangnya stabilizernya juga tidak aktif ya di sini ya. Jadi stabilizer software itu hanya efektif di resolusi Full HD 30 aja. Resolusi di atasnya videonya nggak stabil. Nah, kalau ini adalah hasil dari video kamera ultrawide-nya. Jadi sudut pandangnya jelas lebih lebar. Cuman memang dari segi ketajaman dan detail nggak bisa dibandingin sama kamera utamanya ya. Di sini jelas ketajaman dan detail itu nggak bakal menyaingi kamera utamanya, tapi setidaknya ada lah kamera ultrawide di sini. Sadar nggak kalian kalau di smartphone kelas 2-3 jutaan sekarang ultrawide ini udah mulai jarang, karena kamera ini adalah salah satu yang kena pangkas demi menekan harga smartphone masa kini. Tapi di Poco M5s ini masih ada ultrawide. Nice. Oke, ini adalah contoh video selfie pas lagi low light. Hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat di layar sih, ini detailnya udah kurang banget. Dan yang paling terasa itu noise-nya sih. Jadi seperti nggak ada mekanisme noise reduction sama sekali. Jadi ini noise-nya lumayan parah. Seperti kalian lihat di sini. Oke, ini adalah contoh video kamera utamanya. Direkam saat lagi kondisi low light. Kondisi malam seperti yang kalian lihat. Hasilnya seperti ini. Yang langsung kelihatan itu noise-nya sih. Ini noise-nya lumayan parah ya. Kalau misalnya kalian lihat langsung. Jadi di area-area gelap itu tuh noise-nya terasa sekali, seperti banyak semutnya. Detailnya untungnya masih lumayan. Masih lumayan dapet lah. Hati-hati aja kalau ketemu area-area gelap seperti itu, noise-nya lumayan parah di sini.
stabilizer sih aman ya. Jadi pas lagi kondisi low light ini jitternya ada sih, cuman nggak terlalu berasa kok. Masih lumayan stabil videonya. Oke, sekarang mari kita cobain kamera ultra wide-nya untuk video. Waduh, gambarnya begini ya. Seperti ada efek cat air gitu. Detailnya sudah hilang banget sini. Tapi untungnya video masih stabil ya. Nah, tadi itu pengujian kameranya, sekarang kita lanjut ke pengujian baterai. Kita tes di local video playback 1080p, itu kita dapat sekitar 17 jam 40 menit. Terbilang biasa aja, belum yang luar biasa, karena harapan kami dengan baterai segini tuh paling nggak bisa 20 jam lah. Lalu untuk streaming YouTube 1080p 30 fps, baterai berkurang 4% dalam 30 menit. Untuk TikTok, baterai juga berkurang 4% dalam 30 menit. Sedangkan untuk Genshin Impact, baterai berkurang 7% dalam setengah jam nih, di setting lowest 60 ya. Nah, untuk charging, karena tidak ada charger bawaan di paket penjualannya, tes charging ini kita lakukan dengan charger Xiaomi 33 watt dari smartphone yang lain ya. Kita tes dari 1 sampai 50% itu butuh waktu 28 menit. Dan dari 1% sampai 100% full itu butuh 1 jam 24 menit. Untuk charging masih terbilang wajar lah untuk baterai 5000 mAh. Untuk pengujian ekstra kita cobain di Netflix. Netflixnya gimana? Dan menariknya dia udah wideband L1 ya. Jadi bisa nonton resolusi Full HD. Tapi tanpa HDR, wajar ini. Untuk YouTube, ini bisa playback sampai 4K 60 HDR. Ini jarang-jarang nih, HP 2 jutaan bisa begini. HDR-nya juga terasa normal di sini. Sayangnya saat kami coba streaming 4K 60 HDR, terkadang videonya tuh nggak mulus. Masih agak ada putus-putusnya dikit. Untungnya saat resolusi kami turunkan ke 1440p 60 HDR, videonya bisa lebih lancar, nggak putus-putus lagi. Untuk Wi-Fi sharing tentunya bisa lewat menu portable hotspot biasa. Nah, untuk haptic feedback, menariknya Poco M5s ini sudah pakai Z-axis linear motor ya. Getarannya terbilang cukup akurat dan terasa cukup kuat. Jarang-jarang ada smartphone kelas 2 jutaan yang hapticnya seperti ini. Untuk harganya, berdasarkan informasi di situs resmi Poco Indonesia, yang varian RAM 4GB dan storage 64GB harganya di 2.299.000 dan varian yang RAM 6GB dan storage 128GB harganya di 2.599.000. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan, pertama, refresh rate layarnya ini cuma 60Hz ya. Sedangkan di Poco M5 kemarin bisa 90Hz. Tapi ini wajar untuk kelas 2 jutaan. Kita mesti milih, kalian mau IPS 90 atau AMOLED 60. Kemudian daya tahan baterai belum sebaik yang kami harapkan. Untuk performa gamingnya, jujur aja terasa kurang ya. Ada beberapa smartphone di kelas harganya menawarkan performa sedikit lebih tinggi dan lebih stabil dari Poco M5s ini. Lalu berikutnya, ya itu, terkait charger yang tidak ada di paket penjualan. Jadi kalau belum punya charger cukup kencang yang kompatibel, ya harus dibeli terpisah ya. Lalu berikutnya untuk kamera. Kameranya untuk siang sih udah lumayan lah. Tapi untuk low light sih kita nggak bisa ngarep banyak dari kameranya ini. Lalu dia punya varian RAM 4GB dan storage 64GB. Tapi kalau lihat selisih harganya sih mending yang ambil RAM 6GB dan storage 128 aja deh. Kecuali kalau memang dananya mepet banget ya, mau nggak mau ya ambilnya yang varian lebih rendahnya lagi. Cuman sebagai catatan mungkin performanya bisa beda dengan yang kita bahas di video kali ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri ada banyak juga. Dia udah pakai layar AMOLED. Kualitas tampilannya juga sangat baik. Khas AMOLED banget lah ini. Dia sudah mendukung HDR di YouTube, tampilannya juga normal, nggak ada masalah di HDR untuk playbacknya. Kamera setidaknya ada 2 yang cukup fungsional ya, bukan cuma 1 plus 2 bonus seperti kebanyakan smartphone lain di kelas harga segini. Dan kalian sadar gak, ultrawide udah jarang di kelas harga segini untuk keluaran HP terbaru. Lalu kelebihan berikutnya sudah menawarkan perekaman video di resolusi 4K 30. Jarang ya ada yang bisa 4K 30 ya.
dan bisa Full HD 60 juga. Lalu dia udah pakai dual speaker atau stereo speaker, setidaknya dalam menikmati konten pengalaman audionya ya beda lah ketimbang yang cuma mono speaker. Konektivitas terbilang lengkap, ada IR blaster, ada NFC di sini. Lalu dia nggak pakai frame flat, membuatnya jadi terlihat cukup berbeda di kelas harga smartphone 2 jutaan ya. Lalu dia punya sertifikasi IP53, SIM tray non-hybrid, pengguna dual SIM masih bisa memperluas storage pakai microSD juga. Lalu tentunya dia masih ada headphone jack 3,5 mm. Nah, akhir kata, Poco M5s ini tampaknya hadir sebagai pilihan yang menawarkan fitur lebih lengkap jika dibandingkan dengan Poco M5 kemarin. Memang layar smartphone ini cuma 60Hz, sementara yang Poco M5 kemarin bisa 90Hz. Tapi ingat nih layar AMOLED ya, kualitas tampilannya beda lah dibanding IPS yang di Poco M5 kemarin. Selain itu, jajaran fitur seperti kamera ultrawide, dual mic, hardware based gyro, dan dual speaker yang nggak tersedia di Poco M5 itu tersedia di sini. Jadi ya memang kedua smartphone itu tuh walaupun sepintas mirip, tapi punya target pengguna yang berbeda ya. Keduanya seharusnya bisa saling melengkapi, jadi tinggal dari kalian aja yang memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sekian video review Poco M5s kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Chris dari Jago TV. Bye-bye.